Raymond, terima kasih teman-teman ya atas kesempatannya. Hari ini kita akan kedatangan dan saya ingin menyebutkan gitu ya untuk profil singkat dari Kak Mary. Jadi Miss Mary Riana adalah seorang entrepreneur, investor, dan konten kreator. Di dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Miss Mary Riana mencapai pendapatan $1 juta di usia 26 tahun. Melalui seminar, buku, radio, dan TV show-nya, Miss Mary Riana telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan, kisah hidup Miss Mary Riana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi tim film biografi terlaris di tahun 2015. Miss Mary Riana Group memiliki beberapa bisnis unit di bidang edukasi. Mary Riana Learning Center dengan 11 cabang yang tersebar di Indonesia telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Selain itu, Miss Mary Riana adalah founder dari Adventure, sebuah startup teknologi edukasi yang berfokus kepada pengembangan diri melalui experiential learning. Miss Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter kepada jutaan subscriber dan followers beliau. Selain itu, Miss Mary Riana adalah Managing Principal MBCO, sebuah venture builder, bersama dengan David Cokro Raharjo dan coaches lainnya. Miss Mary mengajarkan para entrepreneur untuk membangun bisnis $1 juta pertamanya. MBCO telah memiliki beberapa perusahaan di bawahnya, seperti Tribelo, M-Kitchen, Popcorn Technology, Dream Planner, GLO, Kunata Rumah, Viro, GoVokasi, Sekilas Aja, dan Pocket Nihongo. Saat ini, Miss Mary fokus mewujudkan resolusinya, yaitu untuk menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Indonesia butuh anak muda, inspiratif seperti Mary Riana. Sebelum kita panggil Miss Mary Riana, kita saksikan video berikut. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu di antaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Mary Riana itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Cerdas dan tidak pelit untuk berbagi ilmu. Apa yang dia ucapkan telah dibuktikan sendiri. Menurut saya Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Mary Riana, luar biasa banget. Saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta, nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali ide-ide. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Miss Mary Riana. Hai friends, jumpa lagi bersama saya Mary Riana dalam program kesayangan kita, The Mary Riana Show. Bersedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Komitmen, bekerja keras, solusi. She's such an inspiration to a lot of people. Ada Yura, ada Ria, ada LDP, ada Cameo. Seru banget, inspiratif banget. Mary Riana itu orangnya baik. Aku belajar banyak dari Kak Mary, menginspirasi banyak orang juga.
Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Punya energi yang besar untuk berkarya. Ramah, first impression aku dia orangnya sangat welcome banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita. Saya pasti bisa. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan kita sambut bersama Miss Mary Riana. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Mary, merinding. Wow, selamat pagi Kak Clemens. Akhirnya kita ketemu. Akhirnya. Walaupun masih secara online ya, belum pernah bertemu langsung nih. Tapi satu saat Ya. pasti harus ketemu nih. Harus. Nanti para Thank- narasumber kita undang makan bareng Kak Mary. Oh, siap. Networkingnya lebih mantap. Thank you, terima kasih, thank you sekali lagi buat undangannya di hari pagi yang cerah ini, hari Minggu yang luar biasa. Kita semua berkumpul di sini, saya yakin bukan kebetulan. Saya percaya hari Minggu pagi itu actually is a very precious time, itu waktu yang sangat berharga buat kita semua pastinya, apalagi para entrepreneur. Tapi dari begitu banyak pilihan yang Anda bisa lakukan di hari Minggu pagi, Anda memilih untuk hadir di sini, itu menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Saya percaya ada banyak hal yang pastinya bisa didapatkan, bukan hanya hari ini aja ya, saya dengar-dengar acara juga udah dari kemarin ya, Kak Clemens. Oh, pembicara keren-keren, Wow. tapi ini highlights-nya nih kita nih. Kita Aduh. menantang Kak Mary nih. Wah. No, thank you. I feel so humbled. Terima kasih dan saya berharap semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Kita sama-sama sharing karena setiap hari itu adalah anugerah dan kalau hari ini kita bisa tetap ada di sini bernafas, mendengarkan dan belajar itu anugerah yang mungkin banyak orang nggak sadari sih, tapi itu kita miliki semua hari ini. So thank you sekali lagi buat kesempatannya dan ingin menyapa juga semua yang hadir di sini ada 143 orang. Wow, ini melonjak ya dalam waktu beberapa menit tiba-tiba naik nih. Ya nih kita. Thank you. Teman-teman bagikan lagi, ajak lo mau ketemu sama Kak Wow. Mary lo. Wow, kapan lagi kan? Thank you. Terima kasih lo Kak Oke. Mary udah berbagi sama kita ya, udah mau datang ke sini dan berbagi. Terima kasih sangat. Sama-sama, Silakan, dan tempat sama-sama. dipersilahkan. Thank you, terima kasih. Oke, jadi buat semuanya, saya pengen kenalan dulu nih, karena semuanya di sini pasti entrepreneur ya. Saya pengen kalian semua tulis di kolom chat, kalian dari kota apa dan bisnisnya apa. Nah, biar saya juga bisa tahu nih, kira-kira di sini pada berbisnis di bidang apakah gitu kan. Kalau misalnya pebisnis tulis nama perusahaannya juga, sekalian bisa promo juga ya. Oh, dari Surabaya, oh dari Pak Arif, Market Research. Ada Jakarta Bisnis Online, JKT 91. Oh, ini mengalahkan JKT 48 ya. Dari Makassar, Depok, jualan ATK, Bandung, frozen food, Jakarta. Wow, banyak ya, luar biasa. Thank you. Dan saya percaya dari manapun kalian berada, berapapun usianya, apapun bisnisnya, satu hal yang selalu harus sama dan konsisten, yaitu semangat dan optimisnya. Nah, jadi sebelum saya memulai, kita tes semangat dulu. Jadi kalau saya bilang Indonesia, dimanapun kalian berada, tulis di kolom chat dan jawabannya pasti bisa. Nah, pasti bisa. Oke, kita tes semangat energi dulu ya. Oke, kenapa pasti bisa? Karena saya percaya Indonesia bukan hanya merdeka, tapi kita juga pasti bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita, menaikkan omset kita, ya kan? Ya, dan UKM pun juga bisa keren dan naik kelas. Amin. Oke, kita tes dulu. Sudah siap? Siap ya. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Thank you. Terima kasih. Satu hal paling basic yang harus dimiliki semua entrepreneur adalah energi. Tulis di kolom chat energi. Oke. Mungkin ini terdengarnya basic dan biasa, tapi actually ya, this is the very basic foundation of success ya, especially as an entrepreneur. Karena success requires energy,
selling requires energy, learning requires energy, recruiting requires energy, bahkan kalau kalian harus pivoting also requires energy. Dan kalau kita berbicara tentang resesi yang mungkin sering banyak diperbincangkan belakangan ini, how we can actually overcome the recessions, ya basically is all about energy. Entrepreneur itu is all about managing energy gitu. Dan saya nggak akan pernah bosan-bosannya bilang bahwa antara energi dan rezeki itu penting banget dan itu teman dekat banget ya. Nih saya tulis di sini nih biar semua pada ngelihat ya. Oke. Jadi antara energi dan rezeki ini teman dekat banget. Kalau saya tanya kira-kira energi kalian seperti apa hari ini? Semangat. Yeay. Semoga semangatnya juga bukan hanya hari ini aja ya, tapi konsisten. Kenapa? Kalau energinya besar, rezekinya juga besar. Tapi kalau energinya kecil melempem, nanti rezekinya juga kecil dan melempem. Mungkin terdengar sangat sederhana, tapi seringkali ini yang terlupakan. It's all about managing energy, especially you as entrepreneur. Mau di saat susah, di saat omset menurun, di saat mungkin tim pada nggak ada gitu kan. The one who can still maintain the high energy itu yang akan bisa menang. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Oke. Nah, dan seperti saya bilang, of course, iya Miss Mary, kalau semuanya baik-baik saja sih gampang ya, happy dan semangat energi. Tapi kan sekarang keadaannya berbeda. Tadi saya bilang, kita aja baru ditempa 2 tahun pandemi. Baru selesai pandemi, tiba-tiba inflasi, harga pada naik. Ini yang di dunia F&B pasti sangat terasa banget nih ya dampaknya. Mungkin dilema juga nih, gimana nih naikin harga atau enggak. Tapi kalau bisa naikin harga, belum tentu juga nanti malah merusak pasar dan seterusnya. Belum lagi inflasi, ya sekarang ditambah yang sedang sering dibicarakan yaitu resesi. Sekarang saya mau tanya kepada kalian semua, kalau 2023 ya, ada yang bilang 2023 itu gelap. 2023 apalagi nih yang kalian pernah dengar? Tulis di kolom chat. Oke, 2023. Wah, takut ya. Oh, 2023 menikah. Wow. Mantap, saya suka. 2023 kaya. Yes. Oke, wow. Ini luar biasa ya. I love your mindset. I totally love your mindset. Kenapa? Karena kalau saya bilang, kalau kamu, ada yang bilang 2023 itu gelap. Oke. Menurut saya itu betul. Kalau menurut kamu 2023 itu gelap, itu betul. Tapi kalau menurut kamu 2023 itu adalah terang, adalah sukses, itu juga betul. Apa yang saya maksud? Ya, apa yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Apa yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Dan saya salut tadi beneran ketika saya tanya ya, ini jarang banget loh yang ada jawaban pertama, kedua, ketiganya semua jawabannya optimis. It shows that you already have a correct mindset. It shows that mungkin dari hari kemarin ini kalian sudah benar-benar mempersiapkan ya. Karena percaya dengan kata-kata saya, apa yang kamu yakini itu yang akan terjadi. Dan kalau kamu tahu tentang hal itu, ya makanya yakinilah hal-hal yang baik dan percaya itu akan terjadi. Nah, hari ini saya akan men-sharingkan, karena kalau kita berbicara tentang entrepreneur ya, 22 tahun saya sudah sebagai seorang entrepreneur, ya sudah selama 22 tahun. Wah, ketahuan ya umur berapa. Oke, mungkin ada yang sekarang mungkin usia masih 22 tahunan ya. 22 tahun saya sebagai entrepreneur. Jadi sebenarnya I've myself been an entrepreneur itu sudah jauh, long way before I was known as motivator. Udah jauh bertahun-tahun sebelum mungkin orang lebih mengenal saya sekarang sebagai motivator atau motivational speaker. Dan bahkan sebenarnya kalau saya bisa bilang sekarang I actually step into my third chapter in my entrepreneurship life ya. Jadi saya membagi fase hidup saya, dan kebetulan juga itu fase entrepreneurship saya menjadi 3 chapter, dan sekarang I'm stepping into my third chapter. Dan izinkan saya di kesempatan hari ini 3 hal yang akan saya lakukan. Pertama, mungkin saya akan sharing about my entrepreneurship journey supaya kalian juga bisa melihat secara garis besar apa saja yang dilakukan dan bagaimana saya berproses melewati berbagai macam krisis. Karena kalau kita berbicara tentang krisis, saya yakin bukan hanya saya nggak tahu Clemens lahir tahun berapa ya. Kita seumur gak sih? Kayaknya masih lebih muda deh. Saya 25, Cimer. Oh, 25. Waduh, tuh kan. Enggak. Saya 83.
Oh, oke, mirip-mirip ya, nggak, saya 80, beda dikit, oke. Ya, jadi I've gone through mungkin setidaknya 3 krisis besar ya di dalam perjalanan entrepreneurship saya. Nanti saya akan men-sharingkan. Yang kedua, yang paling penting saya juga akan men-sharingkan apa 3 formula penting yang saya rumuskan yang ingin saya bagikan hari ini, benang merah dari my 22 years of entrepreneurship journey, dan semoga ini bisa diingat dan bisa dilakukan nantinya. Dan yang ketiga, nanti kita akan ada Q&A, jadi buat yang pengen nanya nanti bisa tanya lebih detail dan saya akan menjawab. Oke, jadi semangat, senang ya. Oke, thank you. Oke, jadi kalau berbicara tentang krisis, krisis pertama di hidup saya yang sangat besar itu tahun 98. Kita tahu semua apa yang terjadi di Indonesia, bukan hanya krisis finansial di Asia, di Indonesia pada saat itu ada yang namanya kerusuhan. Mungkin pada saat itu saya mungkin bukan sebagai pelaku usaha karena kan saya juga baru lulus SMA, tapi itu sangat berdampak ya khususnya kepada keluarga saya karena papa saya sebagai seorang pebisnis dan yang namanya krismon pada saat itu sungguh-sungguh sangat berdampak gitu terhadap kehidupan perekonomian kita. Dan saya masih ingat banget tahun 98 itu itulah momen yang mengubah hidup saya yang tadinya anak yang tinggal lahir dan besar di daerah Tanjung Priuk, nggak pernah kepikiran mau sekolah di luar negeri, nggak pernah kepikiran punya bisnis sendiri, apalagi di luar negeri, sama sekali nggak kepikiran. Tapi ternyata hanya dalam sekejap, hidup saya berubah. Akhirnya saya harus pindah ke Singapura sendiri, dan melanjutkan kuliah saya di sana, berhutang dengan hutang ratusan juta rupiah. Bersyukur sebenarnya ya, karena di saat pada kerusuhan itu kebetulan pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta gitu. Dan karena dari kebetulan saya berasal dari sekolah unggulan dan nilai saya cukup baik karena SD, SMP, SMA rajin belajar. Jadi saya diterima di salah satu universitas di Singapura gitu. Tapi karena keterbatasan uang, nilai cukup, uang nggak cukup, akhirnya ya udah makanya kita harus hutang ya untuk melanjutkan kuliah saya di sana. Nah, singkat cerita akhirnya saya kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura, tempat yang indah dan megah gitu. Tapi namanya juga anak perantau, jauh dari orang tua, punya keterbatasan bahasa, keterbatasan uang, dan keterbatasan mindset, keterbatasan semangat gitu. Nggak mudah. 1-2 tahun pertama itu it was very tough gitu. Dan 1-2 tahun pertama sebenarnya ya saya dihadapkan dalam keadaan di mana saya ngerasa hidup ini nggak adil, saya ngerasa kenapa jangankan mau bahagia, mau hidup biasa aja kok rasanya susah banget gitu ya. Dan seterusnya lah, namanya juga anak muda labil. Nah, tapi semua itu berubah ketika saya ulang tahun ke 20. Oke, mungkin sambil saya cerita biar nggak cuma lihat muka saya, kita lihat foto-foto jadul singkat ya. Oke, nah mana nih? Oke, nah berawal dari inilah satu foto kenangan manis yang mungkin sangat berbeda dengan saya yang sekarang, tapi foto ini selalu memberikan kenangan manis hidup saya karena inilah sungguh-sungguh titik awalnya. Di saat itu saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, saya mengambil penuh tanggung jawab saya, gitu. Dan saya memberanikan diri untuk bermimpi besar. Saya percaya hidup saya adalah tanggung jawab saya, kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya juga tanggung jawab saya, gitu. Dan pada saat itulah saya bilang, pokoknya sebelum ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial, saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya, selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada, gitu. Dan saya janji, pokoknya suatu saat nanti, kalau saya kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses, gitu. Dan itulah titik awalnya ya, saya memberanikan diri untuk melihat ke depan. Kalau sebelum itu saya terjebak dengan keadaan, yang lihat kiri kanan keadaan nggak baik dan tanpa saya sadari itu saya terjebak dengan keadaan. Dan ternyata disitulah saya percaya bahwa di saat keadaan sangat sulit, apapun itu ya, mau resesi, pandemi, apapun lah, jangan sampai kita membiarkan diri terjebak dengan keadaan dan situasi. Oke, tapi fokus kepada apa yang di depan, fokus pada masa depan, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita raih. Karena hanya dengan itulah yang bisa menarik kita keluar dari keadaan yang tidak baik itu. Oke, nah singkat cerita, dari sinilah seorang mahasiswa lulus sebagai sarjana teknik elektro,
ya, saya kuliah teknik elektro. Ini foto jadul saya tahun 2002. Nah, ini foto saya zaman dulu. Sarjana teknik elektro, tukang listrik ya. Tapi karena saya punya mimpi besar, ada yang ingin saya tuju, dan disitulah akhirnya harapan dan impian itu memberikan saya kekuatan untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan sesuatu yang berbeda. Dan akhirnya saya memulai bisnis, memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Saya tinggalkan semua tawaran untuk menjadi seorang engineer di Singapura dengan gaji 2.500 puluhan juta, dan saya memutuskan untuk terjun ke dunia entrepreneur, nggak dapat gaji sama sekali, susah-susah, kerja 14 jam tiap hari, nonstop 7 hari selama seminggu. Bukan di kantor yang besar, bukan punya staff yang besar, ya, nggak sendiri. Jualannya pun juga di halte bus, stasiun MRT. Ya, disinilah tempat-tempat pertama kali saya awal berproses, karena saya nggak punya modal, jadi semua harus saya kerjain sendiri. Oh, by the way, singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia jasa keuangan ya. Jadi saya menjual produk-produk keuangan, baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi, dan lain sebagainya. Gitu. Karena saya nggak punya modal, jadi semua harus saya kerjain sendiri, mulai dari bagi brosur, yang jualan, yang follow up, yang customer service, semua saya kerjain sendiri. Karena saya nggak punya kenalan siapa-siapa, jadi saya harus jualan ke orang-orang yang saya nggak kenal. Mulai dari buku telepon saya ambil, saya telepon satu persatu dari A sampai Z, dari rumah ke rumah saya ketokin tuh pintu rumah orang, bukan di apartemen kondominium ya, tapi kayak di rumah-rumah susun di Singapura gitu. Saya pergi ke halte bus, stasiun MRT, dan di tempat inilah seorang Mary Riana, sarjana teknik elektro, berdiri di halte bus, nungguin orang yang baru pulang kantor supaya saya bisa menghampiri dan mempresentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu. Sangat tidak mudah ya. Apalagi saya seringkali bertemu teman-teman saya yang baru pulang kantor dengan pakaian yang keren gitu. Terus ngeliat saya di halte bus seperti ini, banyak dari mereka yang menertawakan dan merendahkan dan bilang, ih kok mau ya seorang sarjana jualan di halte bus, katanya mimpinya setinggi langit, katanya pengen jadi pengusaha. Ternyata ujung-ujungnya jualan doang, jadi sales doang, gak dapat kerjaan kali. Wah, kadang-kadang kata-kata itu jauh lebih menyakitkan ya. Ada yang pernah ngalamin? Ada ya? Oke, pasti pernah ya. Tapi ya hidup itu kan seperti itu ya. Hidup itu Tuhan yang ngasih, kita yang jalanin, orang lain yang ngomentarin. Betul atau betul? Ayo, yang pernah ngalamin tulis di kolom chat. Ya, betul. Tapi ngapain juga dipikirin? Betul ya, ngapain juga dipikirin. Dan saya bersyukur kerasnya hidup membentuk saya menjadi wanita yang tangguh, dan saya tidak pernah membiarkan kata-kata orang lain menjatuhkan mimpi saya, apalagi menjatuhkan harga diri saya. Tetap fokus akan apa yang ada di depan, tetap fokus berproses gitu. Dan akhirnya singkat cerita, makanya saya suka sekali, ini saya tulis ya, ini salah satu quotes yang saya tulis di buku saya, orang yang bekerja keras dialah yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Singkat cerita, pada saat itu akhirnya kerja keras membuahkan hasil. Di tahun pertama saya terjun ke dunia sales, saya bisa mendapatkan pendapatan lebih dari 220.000 Singapura dolar. Kalau dikursin ke rupiah berarti sekitar 2 miliar komisi yang saya dapat. Saya bisa bayar hutang pendidikan saya 40.000 Singapura dolar dalam waktu 6 bulan begitu saya lulus. Dan disitulah akhirnya saya mulai punya modal, saya bisa nyewa kantor di Singapura, merekrut staff, dan mengembangkan Mary Riana Organization, perusahaan di bidang jasa keuangan yang saya bangun dengan kerja keras, dengan tangis, dengan doa, dengan usaha gitu. Dan disitulah akhirnya saya dapatkan 1 juta dolar pertama saya di usia 26 tahun. Ini foto-foto jadul saya, awal-awal tim saya, Mary Riana Organization pada saat itu ya, bergerak di bidang jasa keuangan. Semua anggota tim saya adalah semua S1 dan semuanya di bawah 30 tahun. This is my original team in Singapore pada saat itu, dan mostly adalah Singaporean sebenarnya. Bisa lihat di Mary Riana yang mana? Di tengah ya. I get together with my husband, which is my business partner dari sejak awal kita membangun. Dan siapa yang menyangka seorang sarjana teknik elektro yang harus berproses membuat bisnis sendiri, bukan di kantoran tapi di halte bus. Akhirnya 4 tahun kemudian saya bisa kembali ke tempat yang sama ketika saya di wisuda dan menerima penghargaan sebagai NTU Outstanding Young Alumni Award. Dan bersyukur apalagi ketika saya tahu bahwa saya adalah orang Indonesia yang
pertama menerima penghargaan ini dari NTU. Pada saat ini sudah ada beberapa tokoh-tokoh Indonesia lain yang sudah juga menerima penghargaan ini. Ada Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Tito Karnavian, Dato Sri Tahir, dia juga mendapatkan penghargaan yang sama dari NTU. Dan dari situlah saya melihat bahwa apa yang saya lakukan langkah kecil sebenarnya yang mungkin nggak ada keren-kerennya sama sekali gitu ya. Mungkin banyak orang berpikir ini apa gitu kan. Tapi di situ saya bersyukur karena apa yang saya lakukan mendapatkan apresiasi bukan hanya dari industri jasa keuangan, dari perusahaan di mana saya merepresent, tapi juga dari dunia luar ya, dari institusi, bahkan juga dari beberapa award lainnya juga nih, dari Spirit of Enterprise Award, dari Menteri Perdagangan Singapura, dari Menteri Tenaga Kerja di Singapura, Menteri Peranan Wanita di Singapura ya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi dan di sini saya pengen bilang bahwa kalau kalian lihat dari timeline-nya, kalau kalian lihat dari timeline-nya, mungkin saya stop dulu nih ya. Kalau kalian lihat dari timeline-nya itu berarti saya sudah melewati bukan hanya krisis tahun 98, tapi ketika saya membangun bisnis saya di Singapura itu juga ada krisis besar di dunia pada saat itu tahun 2018. Dan di mana itu 2008 ya, 2008. Di mana pada saat itu 2018 betul, lupa udah kelamaan tahun hidup saya. 2018 ya. Dan kok kelewat sih? Betul 2008. Astaga, maklum pikun. 2008 tahun berapa sih? 2022. Benar, 2008 betul. 2008 financial crisis waktu itu berasal dari Amerika tentu saja ya, dan semua ada Lehman Brothers collapse, AIG bangkrut, dan ketika itu terjadi I was in financial industry di Singapura pada saat itu. Jadi saya ngelihat sendiri dengan mata kepala saya bagaimana di Raffles Place AIG bangkrut itu semua customernya berbondong-bondong ngantri di depan kantor, dan staff-staffnya juga pada quit gitu ya. It was very chaotic untuk di dunia industri pada saat itu di Singapura. I was in that industry before. Dan banyak banget tantangan besar lainnya. Dan tapi apa satu hal ya, tadi saya janji ada 3 poin penting ya, formula yang ingin saya bagikan dalam proses cerita saya. Yang pertama itu adalah purpose. Langkah paling penting ketika kita sedang dihadapkan di dalam sebuah keadaan yang tidak mengenakan, baik itu krisis, baik itu kesulitan, seakan-akan kayak kita naik roller coaster. You must always remember the purpose. Saya selalu kasih analogi seperti ini. Sama seperti kita naik roller coaster ya. Di sini ada yang suka naik roller coaster? Yang suka terus di kolom chat bilang saya, oh wow, Clement suka. Aduh, kalau saya boleh jujur, ada banyak ketakutan dalam hidup saya sebenarnya. Salah satu ketakutan yang saya paling nggak suka adalah naik roller coaster. Saya tuh paling nggak suka naik roller coaster karena, pertama saya nggak suka ketinggian ya, apalagi naik roller coaster yang tinggi, naik turun itu saya bener-bener nggak suka banget. Tapi karena saya punya anak 2 dan waktu itu masih kecil-kecil, dan tahu sendiri dong anak itu kan suka banget yang namanya main roller coaster. Jadi kalau kita ke theme park kayak ke Disneyland, ke Universal Studio, pasti ayo mama kita naik roller coaster ini gitu. Dan saya sebagai orang tua saya ingin mencontohkan ke anak saya bahwa kita harus berani mencoba. Ya kalau mamanya aja pilih-pilih, nggak mau, nanti ke depannya anaknya juga jadi pilih-pilih gitu kan. Mama aja nggak mau, saya juga pilih-pilih gitu kan. Jadi saya harus mencontohkan. Tapi takut gitu. Jadi salah satu caranya saya punya strategi, Terus di kolom chat strategi. Strateginya apa? Jadi pertama saya selalu bilang dan ingatkan kepada diri saya sendiri, tenang aja ya. Ini akan berlalu. Kenapa? Karena yang namanya roller coaster itu kan nggak selamanya ya kita pontang-panting. Paling lama berapa sih? 1-2 menit lah, paling lama 2 menit. Jadi tenang aja, cuma 2 menit ya. Jadi saya selalu mengingatkan ini hanya 2 menit. Yang kedua, strategi saya. Ketika saya lagi naik roller coaster, saya nggak akan
tutup mata, karena kalau kita tutup mata itu kita jadi, menurut saya itu jadi lebih menyeramkan ya, karena kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita gitu. Saya tetap buka mata, tapi saya juga nggak kayak ngelihat ke atas bawah karena saya takut ketinggian, tapi saya akan fokus kepada satu titik yang ada di depan saya akan pegangan erat gitu kan, dan saya akan fokus ke satu titik, ya udah itu aja, saya nggak perlu ngeliat kiri kanan, ngeliat ke satu titik sampai pegangan, saya bilang bentar lagi selesai, bentar lagi selesai, bentar lagi selesai, bentar lagi selesai gitu, dan itu yang saya lakukan. Dan menurut saya satu hal yang mungkin simple, analogi sederhana inilah yang saya selalu pakai untuk diri saya sendiri ketika saya dihadapkan di dalam sebuah uncertainty dalam hidup. Ketika tahun 98, ketika tahun 2008, ketika pandemi kemarin ini gitu, ketika there's so many uncertainty yang kayaknya tiap hari kadang naik, kadang turun, kadang kita dibanting, kadang kita ke kiri, kadang kita ke kanan gitu. Always remain calm, tetap tenang, tetap ingat ini hanya sementara, oke? Ini juga akan berlalu, ini hanya sementara. Tapi di saat dimana kita sementara ini, kita harus tetap fokus kepada satu tujuan. Pegangan erat kepada apa yang kita yakini, oke? Dan fokus kepada satu tujuan, oke? Itu cara saya. Dan sudah 3 dekade itu selalu menjadi cara yang paling ampuh. Tenang, fokus, dan sabar. Nah, ini bentar lagi akan berlalu. Ini nggak selamanya, oke? Ya, jadi must know the purpose. Nah, itu yang pertama ya. Tulis di kolom chat purpose. Thank you. Oke, nah dan menurut saya purpose ini menjadi fundamental awal dan menjadi penting. Kenapa? Karena purpose ini bukan hanya bisa menyelamatkan kita di saat-saat susah dan krisis dan membuat kita terus maju dan bertahan. Oke, dan berjuang bahkan, tapi buat saya pribadi, purpose inilah yang sebenarnya menajamkan saya dan membawa saya ke langkah-langkah dan chapter-chapter berikutnya dalam hidup saya. Oke, purpose inilah yang akhirnya melahirkan mimpi-mimpi baru dari hidup seorang Mary Riana. Nah, kalau tadi saya bilang berawal dari ulang tahun ke-20, akhirnya di ulang tahun ke-30, saya punya mimpi baru. Dan mimpi itulah yang saya cetuskan. Kalau dulu saya ingin bisa punya $1 juta, ingin rasanya hidup hidup enak tuh kayak gimana, rasanya punya uang tuh gimana, rasanya jadi orang sukses gimana gitu. Dan saya bersyukur Tuhan mengizinkan saya untuk merasakan hal itu. Tapi saya merasa ada banyak hal di hidup saya yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Ketika Tuhan memberikan banyak banget anugerah dalam hidup saya, bagi saya itu adalah pertanggungjawaban untuk saya bisa melakukan sesuatu untuk mengembalikannya dan membuat pencipta saya senang gitu. Dan itulah akhirnya ulang tahun saya ke-30 saya punya mimpi bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Oke, tentu saja resolusi ini berawal dari sebuah bibit di dalam proses di tahun 2008. Di saat itulah akhirnya saya menemukan purpose hidup saya. This is my personal purpose in life gitu, dan akhirnya dari sini muncul benih-benih yang akhirnya menajamkan visi saya dan apa yang saya buat ke depannya sebagai bisnis saya. Kalau sebelumnya terus terang ketika saya terjun ke dunia industri keuangan di Singapura, I didn't know about passion, I didn't know about purpose. Saya nggak tahu tentang passion, saya nggak tahu tentang purpose. Yang saya tahu pada saat itu adalah saya pengen membagian orang tua, saya pengen bayar hutang, dan itu aja cukup gitu untuk menggerakkan saya. Tapi saya percaya bahwa ya hidup ini kan bukan hanya melakukan apa yang kita bisa, tapi melakukan apa yang bermakna. Hidup itu bukan hanya sekedar makan, tidur, jalan-jalan, shopping, tapi apa yang kamu tinggalkan. Dan pada saat itu saya melihat sekelibat hidup saya, bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengubah dan memberikan saya banyak hal dan memberikan saya kesempatan, dan ternyata tanpa saya sadari pada saat itu bibit-bibit itu sudah ada gitu, karena pada saat itu saya cukup dikenal dan banyak orang akhirnya mengundang saya, dan akhirnya saya jadi punya kesempatan gitu untuk membagikan kisah saya. Saya bukan orang yang punya banyak teori bisnis karena saya nggak pernah belajar bisnis gitu. Tapi yang saya ceritakan adalah ya pengalaman saya, yang saya ceritakan adalah prosesnya saya, dan itu sangat dihargai. Dan disitulah akhirnya ketika saya melakukan ini pada saat itu sebenarnya I was still a full-time financial director ya di organisasi saya. Tapi saya melihat bahwa inilah yang mau saya lakukan for the rest of my life. Kalau sebelumnya saya lebih banyak berkontribusi di Singapura, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan seterusnya, makanya saya merasa bahwa saya ingin kembali ke Indonesia. Dan itulah
dari sebuah mimpi tentu saja butuh keputusan yang besar. Tapi ini yang saya mau masuk ke poin yang berikutnya, yaitu progress. Oke, nah mungkin saya stop di sini dulu, saya lanjut lagi ceritanya tadi ya. Kenapa itu bukan sesuatu yang mudah? Karena Anda harus bayangkan pada saat itu sebenarnya my business is already very stable, udah ada tim yang menjalankan dan semuanya is already very good. Anak saya dua-duanya udah lahir di Singapura, ya kan, semuanya udah enak, udah nyaman gitu. Dan keputusan untuk kembali ke Indonesia dan memulai bisnis yang totally berbeda. Karena pada saat itu saya merasa bahwa my passion is in education, it is in personal development. Karena saya percaya satu-satunya hal yang bisa mengubah hidup seseorang itu education, personal educations. Oke, only with education mereka bisa mengubah hidup mereka, mereka bisa mengubah generasi mereka, mereka bisa mengubah kehidupan keluarga mereka. Kenapa saya yakin? Karena itu yang saya alami dan itulah yang ingin saya tekuni dan ingin saya bagikan gitu. So, tapi untuk bisa kembali ke industri yang berbeda di negara yang berbeda, it was very risky. Kenapa? Karena ya kalau gagal gimana? Kalau nggak berhasil gimana, gitu kan? There so many consideration, gitu. Nah, tapi saya selalu percaya kalau tadi saya bilang purpose itulah yang akhirnya menguatkan kita. Makanya milikilah mimpi sebesar-besarnya sehingga mimpi itulah menjadi sebuah magnet yang akan menarik kamu menuju ke sana dan memberikan kekuatan kamu untuk ke arah situ, gitu. Dan saya percaya, saya tenangkan hati dan saya pikirkan lagi dan saya mengetes semua logika dan hati saya dan saya percaya bahwa semua hal yang saya kerjakan di Singapura, saya percaya itu bukan kebetulan. Saya percaya it was not just ya kebetulan aja gitu, kebetulan aja berhasil, untung. Saya percaya itu saya ciptakan. Saya percaya itu saya ciptakan dengan pemikiran, dengan kerja keras, dengan doa, dengan usaha. Dan kalau itu bisa saya ciptakan, berarti mau saya mulai di negara yang baru, di industri yang baru, saya bisa menciptakannya kembali. Karena kan orangnya masih sama gitu. Dan disitulah akhirnya saya memutuskan setelah 16 tahun tinggal di Singapura, saya memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia dan menjual bisnis keuangan saya. So I fully exited, 100% exited dan mulai lagi semuanya di Indonesia. Kenapa? Because I believe in the progress. Oke, tulis di kolom chat progress. Oke, di sini karena saya berbicara dengan entrepreneur ya, jadi saya bukan lagi ngomongin tentang proses ya. Karena kalau ngomongin proses, kita semua tahu kita harus menghadapi prosesnya, kita menjalani prosesnya. Tapi yang paling penting itu bukan cuma menjalani prosesnya, tapi the progress. You should not aim for perfection, you should aim for progression. Progress. Kamu setidaknya lebih maju gitu dibandingkan kemarin, dibandingkan sebelumnya. Dan apa yang membuat saya berani untuk mengambil keputusan, melepaskan sesuatu yang baik untuk bisa menciptakan yang lebih baik lagi, karena saya percaya at the end of the day, the progress itu bukan apa yang saya bisa dapatkan, bukan apa yang kamu bisa dapatkan, tapi kamu menjadi siapa setelah melalui proses itu. Oke, bukan apa yang saya dapatkan, tapi saya menjadi siapa setelah saya melalui proses itu. Dan menurut saya itu yang jauh lebih berharga. Setidaknya, ini jadi curhat ya, satu lagu yang saya selalu suka banget adalah The Greatest Love of All. Oke, dan dia bilang, even if you fail, even if you don't succeed, at least you live what you believe gitu, and you do not walk in anyone's shadow. Jadi ketika pada saat itu saya setidaknya mau saya gagal, mau saya berhasil, setidaknya saya sudah menjalani apa yang sungguh-sungguh saya yakini. Ini yang mimpi saya punya kesempatan untuk tahu apa yang menjadi passion saya. Ini nih Tuhan kasih kesempatan baru nih, mau mulai lagi dari kertas kosong, kamu mau desain apa, seperti apa kamu mendesain hidup kamu gitu. Masa kalau dikasih kesempatan itu kamu nggak melakukan gitu kan? Ya, so itu beberapa proses change of thoughts yang saya lalui gitu, dan akhirnya ya udah kembali ke Indonesia dan akhirnya mulai dari garasi, bukan mulai dari gedung tinggi, dari garasi, dan akhirnya disitulah kita berproses dan terus berprogres. Ini yang sekarang Mary Riana Group ya, puji Tuhan kita sekarang ada sekitar 120 warriors kita menyebutnya, ya kan, mereka semua full time, mereka semua punya visi yang sama, ciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Ini bukan hanya sebuah slogan, tapi ini suatu hal yang kita doakan setiap pagi.
lagi dan kita jalani setiap hari. Bermula dari sebuah event sebenarnya. Jadi ketika Mary Riana kembali ke Indonesia tuh sebenarnya bukan motivational speaker ke orang banyak ya, sebenarnya my deep core itu in kids and teens. Kenapa? Karena kan saya punya 2 anak. Daripada cuma ngajarin anak saya doang, saya pikir kenapa nggak yang saya ajarkan ke anak saya ajarkan juga ke semuanya. Jadi sebenarnya mulainya itu dari kids and teens, mulainya dari event. Ya kita bikin live camp, kita bikin lead camp, terus setahun 2 kali pas liburan sekolah doang, tapi ternyata hasilnya bermanfaat, ada impact-nya, akhirnya orang tuanya bilang, jangan cuma event doang dong Miss Mary, bikin regular class ya gitu. Ya udah akhirnya baru kita bikin kelas-kelas, mulainya dari 1 cabang Mary Riana Learning Center di Puri Indah ya, dan akhirnya puji Tuhan sekarang kita punya 11 ya, ini belum terupdated. Kita punya 12, sorry lupa. Kita punya 12 sekarang ya. Puji Tuhan sekarang kita juga bertumbuh bahkan di tengah pandemi, tetap bertumbuh and growing. It was not easy sebenarnya karena kan tempat-tempat seperti ini di saat pandemi itu justru banyak yang berguguran dan berjatuhan ya, tapi kita sungguh-sungguh sangat bersyukur ini tetap bisa konsisten dan bahkan bertumbuh gitu. In educations kita juga gara-gara pandemi juga akhirnya terlahir digital educations adventures ya, dan tentu saja bukan hanya kids and teens tapi yang seperti kalian ketahui, saya merasa sangat terberkati bahwa ya Tuhan memberikan platform di hidup saya di mana saya bisa menyuarakan message yang penting ya, message about hope, message about love, message about persistency gitu, dan bukan hanya lewat buku. Dan ya siapa yang nyangka sebuah tragedi akhirnya bisa menjadi inspirasi dari kisah nyata, akhirnya bisa menjadi sebuah film dan akhirnya menjadi penguatan bagi semuanya. Yang belum nonton jangan lupa nonton. Thank you ya. Dan saya inilah yang menjadi satu hal yang kalau zaman dari dulu sampai sekarang ya pasti banyak orang sebagai entrepreneur tuh pengennya bisnisnya jalan biar ownernya bisa jalan-jalan. Betul? Ada yang pernah dengar? Ya semua pengen autopilot katanya, biar bisnisnya jalan, ownernya bisa jalan-jalan gitu. Oke, buat saya suka jalan-jalan sebenarnya, tapi buat saya yang lebih meaningful untuk membuat bisnis autopilot adalah ya karena sekarang kayak business education saya itu juga udah dijalankan oleh para GM-GM-nya saya, sehingga saya bisa lebih bebas untuk jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan rekreasi ya, tapi jalan-jalan untuk benar-benar membagikan message yang sungguh-sungguh hidup taruh di hati saya gitu. Bisa mulai dari kota ke kota, dari di kota, di pedalaman, mau yang orang tua, mau yang anak-anak gitu, mau yang atapnya besar pakai AC atau mungkin di pedalaman gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu penyemangat saya yang membuat saya tetap terus kerja keras bahkan sampai hari ini gitu. Jadi sangat bersyukur ya, dan tentu saja di sosial media itu juga menjadi salah satu platform yang sangat important. Oke. Nah, jadi udah 2 yang dibagikan dan udah 2 chapter ya. Jadi yang pertama adalah purpose, harus tahu apa tujuannya. Oke, so just in case kalian nanti dilema dihadapkan dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan, selalu ingat, tenang, jangan reaktif terhadap situasi, jangan reaktif terhadap keadaan, fokus kepada hal yang di depan dan percaya ini bentar lagi juga selesai. Apa yang bisa saya lakukan sampai saat ini? Oke, dan yang kedua progress. Oke, jalani prosesnya dan pantau progresnya. Kecil nggak apa-apa. Kalau Anda lihat dari dulu sampai sekarang, Mary Riana itu orangnya bukan paling pinter, tapi mungkin paling tekun ya. Kecil-kecil tapi dijalanin terus gitu. Saya kira yang kecil itu membawa saya kepada kesempatan yang besar gitu. Itu yang saya yakini. Nah, bagian ketiga, oke. Nah, bagian ketiga ini yang baru terjadi recently yaitu tahun 2020. Oke. Nah, kalau bicara tahun 2020 apa yang diingat? Pandemi. Ya kan? Bukannya pandemi ya. Tahun 2020 itu sebenarnya tahun penting di hidup saya. Kenapa? Karena tahun itu saya menginjak usia 40 tahun. Dan 40 tahun itu angka yang penting ya. Dan apalagi seorang Mary Riana itu kan kalau Anda perhatikan setiap 10 tahun saya jadi punya resolusi yang awalnya dari ulang tahun ke-20, terus habis itu ulang tahun ke-30. Nah, sekarang menjadi sebuah ritual nih. Pokoknya setiap 10 tahun apa sih yang menjadi fokus ke depannya gitu. Nah, jadi pada saat itu saya bahkan saya punya mimpi baru pada saat itu ya, dan ini juga saya bahkan bikin di YouTube gitu, dan saya deklarasikan resolusi saya
Saya ingin menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia gitu. Itu yang saya fokuskan dan itu yang saya inginkan akan terjadi dan itu yang menurut saya sangat resonate di hati saya gitu. Tapi siapa yang nyangka ya, kadang hidup ini kan ketika kita punya mimpi besar pasti habis itu dihadapkan dengan ujian dan tantangan ya, tujuannya untuk mengetes ini mimpinya benar nggak sih gitu. Jadi ketika itu terjadi ternyata pandemi COVID 2020. Jangankan ngomong menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Di bisnis saya aja Mary Riana Group itu kita tertonjok kanan kiri depan belakang karena all my business yang kita lakukan, kalau tadi saya kasih lihat ke Anda semua itu semuanya event. Semua event nggak bisa jalan, kids and teens nggak bisa jalan. Terus dari gitu semua invitations pun yang pada saat itu di bulan itu harusnya saya ke Australia, harusnya ada beberapa undangan, itu semua jadi stop karena kan nggak ada yang tahu ya kan. Terus Mary Riana Learning Center, sekolah aja tutup, apalagi sekolah apalagi tempat les-lesan seperti ini sama sekali tutup, tidak bisa berjalan. Dan sedangkan saya ada 120 warrior full time yang saya bertanggung jawab atas kehidupan mereka, gaji-gaji mereka dan juga keluarganya gitu. Terus gimana apa yang harus dilakukan? Ya, so it was not easy. Sangat tidak mudah dan beban tanggung jawab itu besar sekali gitu. Kita ingin bergerak tapi nggak bisa bergerak, dibatasin ya, tapi ada banyak hal yang pada saat itu menjadi tanggung jawab. Nah, tapi lagi-lagi sekali lagi saya bilang dua hal yang tadi saya bilang purpose and progress itu matters a lot. Kita tetap percaya dengan apa yang kita yakini terhadap value-value kita. Salah satu value terbesar di Mary Riana Group itu adalah loyalty. Ketika kita mengexpect para warrior untuk loyal kepada perusahaan, di saat inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa perusahaan kita Mary Riana Group juga loyal terhadap warrior-warrior atau karyawan kita. Dan makanya pada hari itu, di saat itu di bulan Maret, kita bilang kepada mereka, don't worry, kita nggak tahu ini seperti apa, tapi percaya kalau kamu benar-benar tetap mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan ini adalah tempat bekerja yang baik, oke, we will never give up on you. Saya tidak akan pernah mem-PHK kalian. Kita berjuang bersama, oke, dan itu yang menjadi janji saya dan suami saya kepada mereka semua, oke. So we will never give up on you unless you give up yourself gitu. Tentu saja itu tidak mudah ya, tapi ya kita berproses dan akhirnya ya puji Tuhan dari situlah muncul banyak bisnis-bisnis baru, ya muncul banyak benih-benih baru dan disitulah akhirnya ya saya bisa melihat warrior mana yang sungguh-sungguh dan akhirnya ya kita bisa bertahan sampai hari ini dan bukan hanya bertahan tapi berkembang gitu di saat-saat sulit ya. Dan di saat inilah pun juga untuk menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Apa sih yang menjadi fokus saya pada saat itu? Yang menjadi fokus saya 10 tahun ke depan itu sebenarnya para UKM-UKM. Dan itulah yang membuat saya bersama with my partner David Cokro Raharjo kita membentuk MDco. Oke, kenapa? Karena MDco ini as a venture builder ya. Jadi venture builder di mana kita memfokuskan ke very early startup, tech dan juga non-tech. Lebih banyak non-tech sebenarnya karena kalau kita ngelihat pasar UKM di Indonesia tuh sebenarnya produk-produknya lebih ke non-tech tapi mereka tech enabled ya. Jadi misalnya kayak produk makanan tapi menggunakan teknologi gitu. Jadi bukannya produknya teknologi. Oke, yang itu yang kita fokuskan. We are a venture builder that focuses on business leadership coaching and brand development. Kita membantu para UKM yang sudah punya bisnis, sudah punya tim, sudah punya traction mungkin sekitar 1-2 M per tahun dan bagaimana mereka bisa build their first $1 million company dalam waktu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu. Jadi bagaimana bisa scale up hingga mendapatkan revenue omset 15 M per tahun. Build your first $1 million company. Gitu. Ini yang menjadi fokus kita. Kenapa? Karena UKM menurut saya itu bukan usaha kecil menengah, tapi UKM itu adalah usaha keren miliaran. Oke, itu yang selalu saya bilang ya, keren. Yang kalian lakukan tuh keren banget. Membuat sesuatu yang nggak ada jadi ada, memberdayakan sesuatu yang ada di depan mata, yang bisa masak, makan pempek pun dari dapur gitu kan, itu keren banget. Akhirnya bisa meluas, batik, kerajinan, apapun itu gitu, itu keren banget sebenarnya. Menciptakan lapangan kerja itu keren banget. Jadi jangan pernah mengecilkan apa yang kalian lakukan. Nah, tapi kalian harus lakukannya dengan benar.
Karena hanya dengan kalau kalian melakukannya dengan benar, dengan tepat, makanya hal yang kesannya kecil itu sebenarnya bisa beromset miliaran gitu dan bisa berdampak bukan hanya untuk Indonesia tapi dunia gitu. Nah, jadi itulah yang sebenarnya benar-benar ingin kita bantu. Oke, dan pada saat ini dari MD kita di MDco ini kita punya beberapa pilar dan activity ya, salah satunya adalah MD Community. MD Community ini sebenarnya setiap sebulan sekali kita akan bertemu, akan ada sharing-sharing juga dari para current entrepreneur juga. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa melihat dan mengenal bisnis kalian. Kenapa? Karena ultimately at the end of the day nanti akan ada beberapa yang menjadi MD Champions. Nah, kalau MD Champions ini sebenarnya kita bukan hanya memberikan coaching, tapi bagaimana kita bisa menjadi strategic partner dengan para bisnis UKM-UKM ini. Menjadi strategic partner dan membangun bisnis ini bersama dan men-scale bisnis ini bersama gitu, to achieve your first milestone $1 million company. Nah, sekarang di under portfolionya MD Champions, sekarang kita sudah ada 14 company, yang satu juga sudah exit ya, Kunataruma ya, dalam waktu singkat 1 tahunan dia juga sudah berhasil mencapai revenue lebih dari $1 million dan akhirnya exit dibeli dengan valuasi multi-million dollar ya. Dan ini ada beberapa champions kita bervariasi, ada Tribelio, ini platform community, ada M Kitchen, Healthy Catering, kita juga ada Pocket Nihongo. Pocket Nihongo itu buat ngajarin yang ingin belajar bahasa Jepang, online platform ya. Ini recently kita juga ada Arterus ya, Go Campus ya, dan seterusnya. Jadi ini yang sekarang under portfolio MD Champions, di mana kita bukan hanya memberikan coaching tapi sebagai strategic business partner together and grow the business gitu. Nah, jadi ini masuk ke poin saya yang terakhir, yang ketiga. Oke, I think it's very important di saat-saat persiapan kita memasuki 2023. Pertama, remember again your purpose. Yang kedua, measure your progress, cari cara, cari strategi, tapi keep measuring your progress. Dan yang ketiga itu adalah people. Oh sorry, ini lupa, ini our MD community members ya. Kita sekarang ada 290 members ya. Setiap bulannya kita juga bertemu and many more. Nah, dan yang ketiga ini adalah people. Oke, terus di kolom chat people. Oke ya. Nah, people. Di saat-saat sulit, suatu saat nanti kalau kalian menemui masa-masa sulit gitu ya, do not isolate yourself, never ever ever isolate yourself gitu. You have to meet with people, karena selama hidup saya berarti 42 tahun saya hidup di dunia ini dan 22 tahun sebagai seorang entrepreneur, oke, yang bisa mengubah hidup kita itu bukan apa, tapi siapa. Seringkali yang menjadi milestones gitu ya untuk bisa do a quantum leap yang membuat bisnis kalian tiba-tiba wah mengubah hidup kalian benar-benar 180 derajat, itu bukan apa, tapi siapa. Coba kalian ingat lagi ya, siapa. Oke, so dan berarti untuk itu kamu harus membuka diri, kamu harus do not isolate yourself, you have to meet people, you have to listen to people, you have to be open mind gitu. Jadi inilah yang saya yakini dan inilah juga yang selalu kita lakukan. Sampai hari ini saya melihat banyak banget orang-orang yang punya banyak ide, mereka punya banyak hal yang sudah dilakukan ya, dan bagaimana kita bisa open mind dan terus bersinergi. Menurut saya itu sih yang menjadi kunci utama ya untuk menjalani satu dekade ke depan, 10 tahun mendatang gitu. Oke. Ya, dan untuk ini karena saya juga sangat ini udah nanya gimana cara join MDco. Thank you Titin. Iya, don't worry, nanti kita akan kasih infonya, tapi karena saya juga sangat menghargai kesempatan yang diberikan di sini, maka dari itu nggak perlu join, nggak perlu bayar, sudah saya kasih kesempatan gratis buat semuanya, free access buat kalian bisa hadir ikut di one of our event di MD Community Desember ya. Nah, jadi nggak perlu bayar karena kalian sudah hadir di sini ya. Jadi kalau kalian benar-benar interested, pengen tahu dan pengen lihat ya, you are invited
to come untuk yang di bulan Desember. Bulan November kita baru aja kelar soalnya ya. Bulan lalu kita ada Grisha Polii yang juga sharing ya bagaimana dia transisi dari atlet menjadi pebisnis. Bulan November kemarin kita interview Kevin Osmond. Kevin Osmond itu adalah co-foundernya dulu Vimela, tiket.com, dan sekarang dia bikin print terus. Ya, bulan Desember nanti all of you are invited. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Dan buat kalian yang sekarang mungkin punya bisnis seperti yang tadi saya bilang ya, udah punya tim, udah punya omset, udah ada tractionnya, dan if you think ada yang bisa kita lakukan bersama ya, please feel free to join. Dan dari situ kita akan bisa melihat, dan who knows, siapa tahu kita bisa berpartner dan you can be one of our MD champion. I can actually grow together. Oke, ya jadi ya itu sih 3 hal yang penting yang menurut saya udah saya summarize. 3 hal: purpose, progress, and people. Semoga 3P ini selalu diingat, apapun keadaannya jangan pernah lupa. Ya, dan kalau Mary Riana saja bisa, dengan doa dan usaha, kalian semua pasti bisa. Tetap semangat. God bless you. Thank you. Amin. Amin. Wah, thank you banget Kak Mary udah berbagi sama kita nih, memberikan penyemangatan buat kita semua yang hadir di sini. Mantep banget nih, 175 orang yang masih mau belajar di hari Minggu, santai-santai. Ini orang-orang yang mau terus melihat peluang-peluang dan mau terus menggali potensi diri. Thank you banget Kak Mary udah berbagi. Teman-teman yang mau nanya boleh loh ya, masih ada waktu ya Kak Mary ya, boleh ya tanya-tanya jawab. Boleh. Semoga ya? tadi saya ngomong nggak kecepatan ya, karena saya ngomong dengan kecepatan tinggi, takut waktunya nggak cukup. Gak apa-apa. Okay. Waduh, teman-teman, ada yang mau ini nggak? Mau nanya-nanya nggak sih nih? Tim Miss seandainya masih kuliah, apa boleh join DM di community tersebut, Miss? Boleh kayaknya. Boleh nggak tuh? Nggak tahu. Iya, boleh. Kalau di community is oke. Buat para entrepreneur yang sudah punya bisnis ataupun mungkin yang memang lagi mau memulai bisnis, karena ya dari situ mungkin siapa tahu kita bisa pertemukan juga. Betul sekali. Tuh, makanya. Karena gini teman-teman, pengalaman saya sendiri ya, kalau kita ngomongin berkomunitas itu sangat-sangat penting, dan saya pun bangun di Entrepreneur Society tujuannya supaya bisa berkoneksi dengan banyak orang-orang, supaya bisa mempertemukan orang-orang satu dengan yang lain, dan kita tidak pernah harus istilahnya menutup kemungkinan bahwa saya juga bergabung dalam beberapa komunitas lainnya, dan Miss Mary juga ada komunitas-komunitasnya beliau. Jadi teman-teman harus terus ikut gali potensi diri, kenalan, networking. Karena kalau kita nggak kenal orang-orang, ya tadi people ya, salah satu kuncinya, kita nanti nggak tahu Tuhan mau kirimin malaikatnya tuh lewat siapa buat nolongin kita pas kita lagi down. Betul. Setuju banget. Iya. Ntar kita bisa ngobrol-ngobrol nih, siapa tahu bisa dikolaborasikan antara our community ya, karena kita juga ada beberapa community partner. Kan bisa saling sinergi. Boleh banget. Jadi memang kita juga tujuannya untuk bisa saling membantu para membernya terangkat. Waktu itu ketemu dengan ada beberapa YouTuber, jadi kita bisa ngangkat juga membernya itu, sama Miss Mary juga mungkin bisa collab bareng tuh kan. Wow. Bakal seru banget. Tuh ada Pak Yahya lo datang. Widih, Pak Yahya. Oh, wow. Pak Yahya, apa kabar? Wah, ini luar biasa loh. Pak Yahya ini kan, waduh, sebenarnya udah sangat sibuk, banyak banget karyanya, banyak banget komunitas-komunitas yang sudah terimpacted. Tapi masih tetap hadir di sini meluangkan waktu di hari Minggu. Halo Pak Yahya. Tuh kan, makanya keren banget teman-teman. Tuh kita ketemu dengan betapa banyak orang. Jadi tanya, ayo kalau mau ada pertanyaan buat Miss Mary, kalau enggak nanti follow di sosial medianya. Tadi udah ada ya sosial medianya Miss Mary, boleh di follow, terus nanti bisa DM, pasti ada yang jawabin. Betul, gitu. Follow TikTok juga sekarang saya lebih banyak di TikTok juga. Iya nih, semua lagi pada TikToker sekarang nih. Aduh, saya mesti lebih aktif lagi kayaknya. Iya. Iseng-iseng doang tuh di sana kan. Betul. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, follow terus, bisa ngobrol langsung. Ayo, kalau misalkan mau ada yang nanya pengalamannya Kak Mary dulu, atau mungkin ngadepin gimana, kalau misalkan lagi, pasti ada momen dimana kita lagi up and down, gimana caranya kita ngalahin, mungkin feeling-feelingnya kita, atau kalau misalkan ada omongan-omongan di luar sana yang mungkin menjelekkan atau membuat kita jadi down, gitu kan, gimana cara kita mengatasinya. Ayo, teman-teman mau tanya, boleh loh. Kalau ini dari ini nih, Kak Firman, bagaimana strategi untuk pengembangan sociopreneur agar bisa berkelanjutan? Silakan Kak Mary. Oke, thank you. Sociopreneur ya, kalau boleh tahu sebenarnya kalian sociopreneurnya apa? Kalau sudah, apakah baru ide atau memang sudah dilakukan ya? Nanti bisa tulis di kolom chat. Oke, tapi buat saya penting
yang kamu bilang tadi sudah penting, yaitu berkelanjutan ya. Kalau if you are doing it as a business, basically itu harus ada dua tuh, yaitu income and impact. Dan dua-duanya masih harus ada. Jangan cuma, oh kalau gitu saya cuma perlu impact-nya aja. Tapi kalau ada impact-nya tapi nggak ada income-nya, ya sama aja, ini nggak akan bisa bertahan lama gitu, nggak sustain, ya kan? Nah tapi at the same time kalau cuma income aja nggak ada impact-nya, ya itu juga nggak akan membuat hidup kamu bermakna. Apa gunanya gitu kan? Kamu meluangkan waktu untuk cuma mengejar income aja. Nah jadi ada dua-duanya. Nah walaupun ini socialpreneur, menurut saya penting untuk kamu memikirkan strategi bagaimana kamu bisa mengenerate income. Oke, no need to have so much profit ya. Ini yang penting income-nya untuk bisa mensustain hal tersebut sehingga kamu tidak mendepend dengan apa tumpang tangan ya. Nah, orang yang ngasih tolong dong minta donation mau sampai kapan itu kan bergantungan. Jadi enggak, kamu harus bisa meng-create sendiri gitu. Dan I mean if you really see how's the business model, for example, even kayak YCAP gitu ya. Kemarin ini saya baru aja ketemu sama Veronica Kolondam, Bu Veronica Kolondam. She's one of the great people yang sebenarnya bisa kamu model untuk bisa membangun socialpreneur. Yang dia lakukan tuh very impactful gitu dan benar-benar nyata gitu ya, yang disalurkannya ke siapa, target marketnya siapa. Tapi she's doing it as a business. Bahkan sebenarnya dia ada bisnis sendiri gitu untuk bisa mensustain ini gitu. Bahkan sebenarnya sekarang juga ada venture capitalnya sendiri gitu ya untuk bisa mensustain dan mendevelop this as a business. Jadi menurut saya pikirkan strategi, ada banyak cara, dan cara paling gampang buat kamu adalah modeling. Socialpreneur kamu di bidang apa, tentang apa, cari orang yang memang atau perusahaan atau socialpreneur yang memang sudah lebih awal dari kamu, yang dia lakukan gimana caranya ya, dan kamu bisa belajar dari situ sih. Semoga dari situ bisa mulai ada ide. It has to be sustainable from your own self gitu. Ya. Gitu, teman-teman tuh ya di jawabannya ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Borjuin katanya. Halo Kak Mary, salam kenal, akhirnya bertemu. Dulu pertama pitch saya malah dianggap motivator dan dianggap dari Kak Mary. Haha. Kak Mary gimana caranya? Ini di chat nih. Kak Mary gimana caranya mengatasi rejection katanya. Ini dari Borjuin, indogo.id. Oh, cara menghadapi rejection. Astaga, ini sering ditolak nih pastinya. Oke. Oke, yes, kalau berbicara tentang rejections, ya ini mungkin saya udah ratunya ya, karena kalau zaman dulu banyak orang bilang, wah Miss Mary mah hoki, saya juga di sales Miss Mary, tapi kok income-nya Miss Mary bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang sales pada umumnya. Terus mereka bilang, ini nggak adil, hidup itu nggak adil. Mungkin karena Miss Mary suka pakai warna merah, makanya feng shui-nya bagus. Mungkin karena mukanya bulat, makanya hokinya bagus gitu katanya ya. Saya bilang, hidup itu adil. Adil, oh ya, Clement, kita sama nih. Nah, bulat ya? bulat, oke bulat, oke. Ya, saya bilang, no, hidup itu adil. Ya, apa yang kamu yakini itu yang terjadi? Saya percaya hidup itu adil seadil-adilnya. Kenapa pendapatan saya di dunia sales bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang sales lainnya? Karena setiap hari saya ditolak 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang lainnya. Oke? Jadi hidup itu adil seadil-adilnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, wah kok bisa Miss Mary ditolak 10 kali lipat, 100 kali lipat tapi nggak baperan? Gimana caranya? Oke, jadi ada dua caranya. Wah hari ini bagi-bagi ilmu nih, ya, oke. Ada dua. Yang pertama adalah kita harus memisahkan ya. Kita harus memisahkan. They do not reject you, so you don't feel rejected karena yang mereka reject itu, yang mereka tolak itu bukan saya. Oke, yang mereka tolak adalah ide saya, presentasi saya. Nah, kalau presentasi seperti itu, yang mereka tolak adalah idenya. Jadi dia tolak ini, ya udah kalau gitu, perbaiki idenya, cari ide lain, perbaiki caranya, gitu. So it was not me, gitu. Jadi saya nggak akan merasa ter-attack secara personal. Ya ngerti ya. Jadi itu, they do not reject you, but they reject the idea, gitu. They reject the concept. They reject the way you say it. Nah, jadi dari situlah bisa dicari tahu dan perbaiki, tes lagi, coba lagi, tes lagi, coba lagi. Itu cara yang pertama. Do not take it personally. Oke. Dan ini kamu juga harus membedakan ya. Even if you fail, oke, yang fail itu bukan kamu, yang fail itu adalah caranya gitu. So you are not a failure. Kamu itu bukan orang gagal, tapi mungkin caranya aja yang gagal. Jadi kalau caranya gagal, ya cari cara lain yang supaya nggak gagal gitu. Oke. Jadi itu harus di-separate antara you and the things that you do. Itu satu. Nah yang kedua, oke, ini yang saya lakukan sendiri ketika waktu itu saya ciptakan sendiri sebenarnya lebih tepatnya, karena saya tahu
momentum ya. Kebanyakan orang kalau habis di reject itu nanti mikir, wah kepikiran, terus turun ke hati, aduh gimana ya, terus jadi takut, berat gitu, nggak mau melangkah. Jadi ketika waktu itu saya prospecting, 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu, setiap hari saya punya target 20 presentasi, kalau nggak saya nggak pulang. Gimana caranya? Saya punya 10 second rule. Jadi kayak waktu itu di jalan ya, setiap kali saya ketemu orang, dan orang itu reject, mereka cuma kasih tangan gitu, apalagi orang Singapura nggak ada basa-basi, mereka wah no gitu kan. 10 second rule, 10 second rule pokoknya dalam waktu 10 detik saya udah harus ketemu dan approach orang berikutnya. Oke, jadi begitu mereka reject, ya udah tenangin, 5, 4, 3, 2, 1, sebelum 0 saya udah harus ketemu orang berikutnya, approach orang berikutnya. Kenapa? Karena saya nggak mau meng-allow time, saya tidak mau membiarkan waktu untuk saya berproses dan akhirnya mengasihani diri saya sendiri gitu. Jadi harus meng-create momentum gitu. Jadi ya itu sih yang saya lakukan untuk mengurangi downtime-nya sehingga ya bisa lebih banyak ketemu prospeknya, lebih banyak dan lebih besar kesempatannya. Semoga menjawab pertanyaannya. Keren. It's a numbers game ya, benar-benar. It's a numbers. Betul, it's all numbers games. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Mela Kebayoran. Miss kan sudah ada di puncak kesuksesan, apakah ada masa down setelah sukses dan bagaimana bangkit lagi dan bagaimana mempertahankan sukses baik usaha atau karir? Oh, panjang. Iya. Menurut kamu pernah gagal, pernah down nggak? Ya pasti pernah lah ya. Ini kan manusia juga nih, bukan AI loh saya, masih manusia. Pasti gitu, pasti. Ya tapi ya again tadi cara untuk bisa bangkitnya lagi ya tadi kan saya udah bilang, pertama purpose. Remember again your purpose. Tahu, ingatkan kembali tujuannya. Kamu kerja pagi, siang, sore, malam itu gunanya untuk apa sih? Untuk siapakah semua itu? Mau buat apa gitu? Jadi hidup itu harus ada tujuan, bekerja itu harus ada tujuan. Kalian bikin bisnis itu harus ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Gitu. Kalau misalnya itu tujuannya belum kuat, ya berarti mungkin harus diperjelas lagi gitu. Kalau kalian punya tujuan yang kuat, ya tujuan itu akan memberikan kalian kekuatan. Jadi remember again your purpose. Yang kedua apa tadi? Masih ingat nggak? Progress. Oke, nah jadi cara untuk saya kalau udah lagi down, lagi udah wah jelek banget nih, pernah gagal, pernah nggak sesuai harapan, sering gitu kan. Ya, tapi you should not aim for perfection. Ya, kan ada yang bilang mulai aja dulu. Pernah dengar? Mulai aja dulu. Ya kan? Ya, pasti jelek. Ya iya, tapi jangan berhenti di situ gitu kan, jalan terus. Nah, yang saya maksud adalah banyak orang tuh selalu mereka punya ekspektasi yang tinggi. Wah, kalau mulai berarti harus bagus. Wah, kalau misalnya gagal berarti besok saya harus semangat lagi, udah harus berhasil nih, udah harus punya ide, idenya harus berhasil. No, nggak semudah itu. Kadang-kadang ada saat dimana ketika kita down ya, wah itu memang butuh waktu yang mungkin sedikit lebih lama untuk bisa meng-cool down, untuk bisa balik lagi menyelaraskan hati dan pikiran untuk bisa mencari ide gitu, dan itu butuh waktu. Kadang-kadang kita harus ngobrol ke orang, ngobrol ke customer, ngobrol ke partner, ngobrol ke orang-orang lain gitu untuk bisa menajamkan dan memoles idenya gitu. Tapi yang paling penting adalah progress ya. Yang penting malam ini saya lebih baik dibandingkan malam kemarin, ya itu aja udah cukup. Besok ya udah mulai lagi gitu. Kadang salah satu caranya ya nggak perlu mikir terlalu lama ya. Kadang-kadang kalau kita sudah berada di dalam posisi yang down dan mungkin mindset kita belum terlalu sehat, ya jangan terlalu mikir terlalu lama karena itu khawatir. Kan ada yang bilang kan, jangan sampai kekhawatiran esok merenggut kebahagiaan hari ini. Betul. Iya, gitu. Dan yang ketiga tadi people, ya kan? Ya jadi ya do not isolate yourself when you are, ketika kamu berada di titik terendah dalam hidup kamu, itu kan anggap aja kayak lembah jurang ya. Jangan duduk di pojokan nangis meratapi gitu kan. No, you should not isolate yourself. You should go out and meet with people. Bukan berarti juga kamu harus keluar di sosial media ya, enggak, itu juga salah. Tapi cari orang yang kamu percayai sehingga kamu bisa cerita, kamu bisa tukar pikiran gitu. Itu 3 tadi tuh yang udah saya bagikan tuh. Mantap, keren tuh, lengkap banget teman-teman ya. Nih, Iya.
banyak banget pertanyaannya nih, chatnya masih ini, tapi nggak apa-apa ya Kak Mary, kita mungkin 7 menit kali kita ya tambahin ya, boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Ini dari Kak Iya. Imanda Ayu nih, Kak izin bertanya bagaimana caranya bisa pede dengan ide untuk memulai bisnis? Kadang punya banyak ide tapi takut buat jalaninnya. Bagi strateginya buat pede Kak? Oh, kalau pede mah Kak Mary paling pede guys. Ayo coba. Gimana nih? Pede. Wow, udah punya bisnis, udah lagi mau punya bisnis. Oke, jadi 2 hal tentang pede menurut saya, semua dua ya, oke, ya, oke, 2 ya. Yang pertama menurut saya, kenapa sih kadang-kadang kita takut, nggak percaya diri? Oke, karena there's so many uncertainty yang membuat kita ragu gitu. Jadi menurut saya cara untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri, ya berarti kamu harus meningkatkan informasi, meningkatkan skill. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau punya bisnis gitu kan, kamu nggak tahu gimana caranya, ya belajar dulu, cari tahu dulu gitu. Dengan kamu belajar, dengan kamu cari tahu, ya semoga itu bisa menambah informasi, dan dengan meningkatnya informasi, ya semoga itu bisa mengurangi ketakutan kamu, mengurangi kekhawatiran, dan menambah rasa percaya diri. Gitu, semakin banyak kamu tahu gitu ya. Oke, itu satu, yang pertama. Yang kedua, kalau kamu sudah ya tadi ya udah menggali, udah cari tahu, udah merencanakan dengan baik. Oke, yang kedua, ketika kamu udah jalan fokus ke depan, jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat kanan kiri, do not compare yourself with others. Ini serius. Kenapa? Karena seringkali orang udah percaya diri nih. Percaya diri tetap sama, kemampuannya tetap sama, skillnya tetap sama, informasi tetap sama. Tapi begitu lihat dari kiri kanan, wah tiba-tiba jadi menurun. Karena kamu membandingkan kamu dengan yang lain. Kamu bandingkan kamu yang baru mulai dengan mereka yang mungkin udah di tengah atau mungkin udah maju duluan gitu. Dan itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri kamu. So itu 2 hal yang penting ya. Jadi pertama, cari sebanyak-banyaknya informasi, pelajari, buat strategi, buat nih udah mateng, jalan. Tapi ketika kamu jalan, pakai kacamata kuda. Ada waktunya aksi, ada waktunya evaluasi. Jangan menggabungkan keduanya. Ini semua di sales juga gitu ya. Makanya tadi saya bilang kalau ketika saya lagi aksi, artinya lagi prospecting, 1 jam saya akan fokus, saya nggak akan evaluasi. Oke, tapi begitu selesai baru saya akan evaluasi hasilnya gitu. Jadi jangan mencampur lagi aksi, gitu, bentar saya evaluasi dulu ya. Nah jadi nggak jalan momentumnya. Sama kamu juga gitu. Udah percaya diri, udah tahu, jalan dulu, fokus pakai kacamata kuda, nggak peduli kiri kanan ngomong apa, jalani, kasih timeline 6 bulan, 3 bulan, habis itu evaluasi gimana hasilnya. Nah, pas saat evaluasi baru kamu lihat kiri kanan. Kok mereka bisa, saya nggak bisa ya? Apa yang mereka lakukan, saya belum lakukan. Gitu. Nah, keren. Panjang jawabannya ya. Panjang dan lengkap. Nggak apa-apa, bagus banget justru. Itu yang diharapkan kan. Wah, teman-teman nih, makanya nih. Itu masih ada beberapa pertanyaan lagi. Makin banyak kayaknya, kalau emang Miss Mary mah ya. Lanjut. Biar cepet nih kita. Siti Nurjana, ya ini kalau misalnya kita kuliah sambil kerja tapi ada rencana buat buka usaha, apakah kita bisa jalan itu secara bersama? Apakah kita harus memilih dari salah satu itu? Wah, bagus nih. Oke. Kuliah, tambah kerja, tambah membuka usaha. Ya, kenapa nggak tambahin satu lagi? Nikah aja sekalian, ya. Biar tambah banyak tuh. Gimana? Gimana tuh? Masih belum cukup. Oke. Ya ini dari saya. Oke. You cannot have everything all at the same time. Oke. Jadi hidup itu pilihan sih. Can you have everything? Yes, tapi not all at the same time. Itu semua ada waktunya. Kalau kamu mau mengerjakan semuanya sekaligus seperti kayak gitu ya, kuliah juga, kerja juga, abis itu mau bisnis lagi, waduh, kamu fokusnya mau di mana gitu, selesaiin satu-satu. Saya pun juga dulu gitu loh, maksudnya saya pun juga ketika saya kuliah saya menyelesaikannya sampai tuntas benar-benar. Oke, saya kerja pun itu juga bukan benar-benar karena saya kerja mau cari uang ya, saya kerja itu kan juga kerja untuk nambah karena untuk menghidupi saya gitu, kerja bagian brosur dan seterusnya gitu. Jadi apalagi buka usaha. Saya buka usaha begitu saya lulus kuliah gitu. Itu pun juga saya nggak disambi. Ya udah kerja sambil buka usaha, enggak. Saya memutuskan untuk tidak menerima pekerjaan tawaran apapun sebagai seorang insinyur teknik elektro apapun, enggak. Saya memutuskan oke, ini yang menjadi jalan saya, enggak disambi, fokus full time buka usaha. 3 bulan saya kasih waktu gitu. Jadi ya ada waktunya. Ya ketika saya nikah pada saat itu kita nikah tahun 2002, saya
tunangan karena baru 2002 betul ya 2002 tunangan baru lulus kuliah tapi karena kita belum punya banyak hal kita pengen mandiri gitu ketika nanti kita nikah bayar pakai uang sendiri akhirnya kita nikah tahun 2004. Nah jadi 2 tahun berproses itu ya benar-benar ya fokus ngerjain gitu. Terus 2004 ketika kita nikah karena bisnis baru mulai gitu kan butuh banyak effort juga bisnis lagi growing sebenarnya jadi kita memutuskan oke kita nikah sekarang tapi belum punya anak dulu gitu karena kita mau fokus dengan anak perusahaan kita ini yang mau kita kembangkan jadi all have its own time semua ada waktunya. Kalau tadi saya cerita ketika saya kembali ke Indonesia saya juga nggak langsung mulai bikin semuanya enggak saya mulai bikin satu dulu event belum ada learning center belum ada apapun juga gitu. Jadi ya belajar untuk bersabar, lakukan satu tapi sungguh-sungguh gitu. Menurut saya itu penting sih daripada terburu-buru dan rakus dan mau mengerjakan semuanya tapi nggak ada yang kamu dapetin. Betul sekali, satu-satu setiap ada prosesnya ya. Percaya dulu ya. Percaya sama perkara kecil diberikan. Yes. Perkara besar teman-teman. Jadi mulai dari kecil, nggak apa-apa kita setia dulu di situ ya. Wah keren banget nih Kak Mary nih. Satu pertanyaan final masih sempat? Boleh. Sebenarnya ada 55 new messages. Oh, iya. Gak apa-apa ya, tapi boleh nih. Jadi dari Kak Fakhriza Dimas katanya open minded to other people. Tapi ketika kita telah melakukannya, gimana sikap dan cara kita agar tidak menjadi orang yang hanya dimanfaatkan? Nah lo. Iya, ya mungkin saya harus tanya lagi lebih jelas ya, apa hubungannya antara open minded to other people sama dimanfaatkan? Karena itu 2 hal yang berbeda sebenarnya. Betul, kalau gitu gini, kita ambil dari gimana sikap dan cara kita agar tidak menjadi orang yang hanya dimanfaatkan aja deh pertanyaannya, coba. Terakhir. Iya, oke. Ya, jadi pertama-tama kalau kamu dimanfaatkan orang lain sebenarnya itu bagus. Berarti kamu sudah memberi manfaat untuk orang itu. Benar nggak? Oke. Jadi mindset-nya menurut saya harus benar ya. Mindset kita semua harus benar. Jangan menjadi victim mindset. Oke, jangan menjadi victim mindset seakan-akan kayak wah nih saya dimanfaatkan nih gitu. Oh kayaknya saya dizolimin nih. Oh kayaknya saya ya whatever it is lah gitu. Jadi jangan cepat-cepat apa-apa berasumsi seperti itu dan berprasangka buruk gitu. Ya kalau kita mulai kayak tadi kan dimanfaatkan berarti kita udah memberi manfaat ya bagus gitu. Tapi kalau misalnya mereka kecuali berbeda ya, kecuali kalau mereka melakukan hal yang jahat gitu, mereka sengaja skimming atau whatever gitu kan, itu berbeda loh antara 2 hal itu ya kan. Kalau kita dimanfaatkan ya udah nggak apa-apa, kita nggak perlu mengharapkan imbalan ya karena saya percaya kalau itu benar-benar suatu hal yang baik dan bermanfaat ya kita akan dapat balasannya bukan dari dia tapi dari orang lain, dari kesempatan lain gitu. Itu yang saya yakini ya, itu yang saya yakini sungguh-sungguh gitu. Nah tapi kalau misalnya tadi apa ya tapi kalau misalnya memang ada orang yang ternyata memang berniat jahat dan memang berprasangka jahat dan melakukan hal-hal yang jahat, oke, dan kamu pernah mengalami hal itu, menurut saya it's okay, jadikan itu pembelajaran karena itu kan menjadi kita wisdom. Kalau kita nggak pernah dibohongin, kita nggak akan jadi pintar kan. Kalau kita nggak pernah ditipu, kita kan nggak akan jadi cerdas dan bijak. Tapi justru karena kita pernah dibohongin, pernah ditipu, kita jadi lebih cerdas dan bijak sebelum kita mengambil keputusan atau berpartner dengan seseorang atau merekrut seseorang atau menjadikan dia karyawan kita, orang terpercaya kita gitu. Jadi ya ujung-ujungnya kita ada manfaatnya sih. Ya kalau kita mau melihat dan percaya apa sih manfaatnya dari kejadian buruk ini, pasti ada manfaatnya gitu. Betul banget. Waduh, ya kalau ngomongin mentor saya juga pernah ngomong dan saya pun ngalamin. Kalau belum pernah ditipu, berarti belum jadi pengusaha. Oh, aduh. Kalau belum pernah dimanfaatin orang, berarti kamu belum pengusaha katanya gitu dan belum sukses. Jadi nanti akan ngalamin. Kalau udah ngalamin itu berarti makin deket ke kesuksesan, nggak apa-apa. Aduh. Pak Yahya kasih pesan nih, dia bilang Pak Yahya bilang thanks Clemens, Mary, numpang ikut belajar, lifelong learning itu perlu, belajar dari semuanya, tidak peduli dari usia tuh. Pak Yahya itu
foundernya CEO Business Forum, teman-teman. Kalau pengen tahu komunitas lagi, banyak komunitas kan, makanya kita harus berkomunitas terus gitu loh. Dimanapun bisa belajar, ambil kekuatan dan network yang ada dari setiap komunitas, berkolaborasi. Sekarang bukan era berkompetisi, tapi era berkolaborasi. Sekali lagi, Kak Mary, thank you banget atas waktunya. Ya, sebelum ini teman-teman kita foto bareng dulu yuk, open cam. Kapan lagi loh kita open cam sama artis tenar ibu kota? Artis, astaga. Artis dong, kan ada filmnya loh. Thank you. Ayo, semoga teman-teman. ya foto dulu ya. Ntar di mention nih, dan semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat buat semuanya. Pasti dong. Kita gayanya seperti biasa, teman-teman. Tangan kanan, dada kiri, ikrar pengusaha. Tangan kanan, dada kiri. Dada kiri. Oke, ini kita ikrar pengusaha nih kalau di The Entrepreneur Society. Kakak panitia, boleh kakak host, silahkan difoto. Berapa slide ini? Mulai slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide yang kedua, kakak. Tunggu. Siap, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir nih, yang ada video-videonya dinyalakan. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih banget Kak Mary udah datang dan berbagi buat kita-kita atas nyediain waktunya hari Minggu. Ini waktunya lagi santai-santai. Terima kasih banget loh udah datang berbagi. Pokoknya nanti kita semua narasumber saya undang makan-makan bareng ya. Boleh. Kita bisa kolaborasi lebih banyak lagi. Sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Thank you. Tuhan berkati. Terima kasih. Terberkati. Bye. Dadah. Ada satu patah, dua patah kata mungkin penutup? Udah? Lagi, oke. Terakhir. Karena tadi berbicara tentang PD ya. PD. Ingat, oke? Menurut saya penting. Apapun keadaannya harus PD. PD itu percaya diri, percaya dia. Oke? Percaya bahwa kamu mampu, kamu bisa. Dan percaya bahwa walaupun mungkin kamu nggak tahu jawabannya, tapi ada dia yang akan selalu bersama kamu di setiap saat, di setiap masalah. Jadi pede aja, percaya diri, percaya dia. Oke? Keren. Thank you Kak Mary, sampai jumpa. Bye-bye. See ya. Tuh teman-teman, beri tepuk tangan yang meriah buat Kak Mary lagi. Yeay. Wah gila, seru banget ya kita hari ini belajar banyak ya. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.